Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Lili Rahmawati, SPD MPD dari SMP Negeri 1 Penawangan. Tahukah anak-anak, pada saat ini musim hujan sudah mulai. Biasanya terdengar dentuman yang sangat besar yang kita sering dengar, yang dinamakan apa anak-anak? Oke, adalah guntur. Baik, ketika guntur itu sudah terjadi, maka akan diikuti pula sebuah kilatan cahaya, dan itulah yang dinamakan sebagai peristiwa terjadinya petir. Nah, untuk peristiwa terjadinya petir dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa mengaplikasikan juga, misalnya setelah menghidupkan televisi, kemudian kalian matikan, lalu dekatkan tangan kalian di depan layar televisi. Nah, apa yang kalian rasakan? Pasti akan seperti terkena setrum. Itulah anak-anak proses terjadinya petir. Dan nanti akan kita pelajari hal itu terkait dengan pembelajaran kita hari ini adalah listrik statis. Oleh karena itu, lebih lanjut kita ikuti tayangan berikut. Baik, anak-anak kita hari ini akan mempelajari tentang listrik statis, yaitu adalah listrik yang tidak bisa mengalir. Oke, bagaimana, apa, dan seperti apa listrik yang tidak mengalir itu? Akan mempelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang KD 3.4 ini, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk listrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Oleh karena itu, untuk pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan cara memberi muatan listrik pada sebuah benda. Nah, perhatikan percakapan pada ilustrasi berikut. Lihat Nana, pada kemasan produk minuman kesehatan ini tercantum tulisan mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion. Apa maksudnya ya? Menurut buku ini, ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kalau ingin lebih jelas, yuk pelajari materi ini bersama. Oke, kita akan mempelajari mengenai muatan listrik. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sebenarnya pengertian atom itu. Nah, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, ini sesuai dengan materi sebelumnya, yaitu di kelas 8 kita sudah mempelajari hal ini. Oke, kita coba belajar kembali tentang teori atom Nilport, bahwa atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Oke, sekarang coba kita perhatikan susunan partikel zat padat berikut. Misalnya, ini adalah zat padat yaitu sebuah kertas. Kita akan coba ambil partikel penyusunnya dari sebuah kertas adalah atom. Nah, perhatikan ilustrasi yang ada di layar. Jadi, atom itu sebenarnya adalah seperti dengan teori atom tadi, terdiri dari elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, dan di inti atom inilah terdiri dari proton yang bermuatan positif, sedangkan neutron adalah netral atau tidak bermuatan.
di mana elektron yang bergerak mengelilingi inti atom ini adalah yang bermuatan negatif. Oke, kita akan coba bahas ulang sedikit tentang teori atom yang tadi sudah diilustrasikan pada sebuah zat padat, di mana atom terdiri dari partikel-partikel yaitu proton, elektron, dan neutron. Kemudian proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Kemudian atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Dan atom yang bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Baik, kita coba perhatikan ilustrasi pada gambar sebuah atom, yaitu helium dan juga atom lithium. Di sini sudah ada partikel penyusunnya, yaitu ada elektron, kemudian proton, dan juga neutron. Elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, dan inti atom inilah yang terdiri dari proton dan juga neutron. Oke, kita coba pelajari tentang muatan listrik pada atom. Di sini ada sebuah atom natrium dan juga klor. Perhatikan, di mana di atom natrium tadi elektronnya berpindah ke klor. Dan di sini natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron. Dan natrium menjadi bermuatan positif. Oke, sedangkan klor tadi menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan akhirnya klor menjadi bermuatan negatif. Sehingga untuk muatan listrik pada sebuah benda bisa diberikan dengan cara, ini misalnya sebuah penggaris plastik yang digosok dengan rambut ataupun juga dengan kain wol, maka dapat menarik bulu-bulu ayam atau potongan kertas secara dipotong kecil-kecil begitu. Coba. Lalu bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda? Oke, yang pertama tadi sebuah penggaris plastik dan juga kain wol yang semula bermuatan netral. Kemudian setelah digosok berkali-kali, maka apa yang terjadi? Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Oke, maka penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Nah, di sini penggaris plastik yang tadinya netral digosok dengan kain wol, maka menjadi bermuatan negatif dikarenakan elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Kemudian ilustrasi yang kedua adalah kaca yang tadinya netral dan juga kain sutra. Perhatikan, ketika digosok berkali-kali, maka apa yang terjadi pada kaca dan juga kain sutra? Iya, kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif, karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Sahabat belajar, demikian tadi adalah materi tentang bagaimana membuat sebuah benda menjadi bermuatan listrik. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti pelajari materi berikutnya, namun sebelumnya kalian mengerjakan dulu LKPD tentang bagaimana membuat benda menjadi bermuatan listrik sesuai dengan alat bahan yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih dari Bu Rahma, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.